Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu yang sangat indah, kesempatan yang sangat indah untuk kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan. Saya percaya untuk hari yang baru ini Tuhan memberikan kepada kita kekuatan baru, semangat baru, sehingga sepanjang hari ini hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Beriku hati baru ya Allah. Baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dari
hati baru ya Allah. Beriku Hati baru ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbaruiku, perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jagalah aku, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Ku dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Ku dariku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Kami sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah
terpujilah Tuhan Yesus, kami menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan. Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kami. Urapi kami Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena masih Kilu, karena masih Kilu, karena masih Kilu, karena masih Kilu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan selut di nama sekirut, karena makara masih kirut. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu, menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kalau kita membaca judulnya di dalam Mazmur pasal 51, yaitu pada waktu itu Daud jatuh ke dalam dosa. Dan Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan pada waktu Daud jatuh ke dalam dosa, yaitu Daud berzina dengan Batseba. Nah, Daud berzina dengan Batseba, kemudian Daud bahkan membuat rencana yang jahat untuk suami Batseba yang bernama Uria, dan akhirnya Uria mati terbunuh di dalam peperangan. Kemudian Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Daud adalah seorang raja, orang nomor 1 di Israel, ditegur oleh Nabi Nathan. Nah, di dalam kehidupan kita juga kita
seringkali juga jatuh di dalam dosa, di dalam kehidupan kita. Kita jatuh ke dalam dosa, tidak ada manusia di dunia ini yang istilahnya steril dari dosa, enggak. Seringkali kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana pada waktu Daud ini meresponi atau menanggapi akan teguran dari Nabi Natan? Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada orang-orang yang memperhatikan kita pada waktu kita jatuh ke dalam dosa. Ada orang yang mau menegur kita, seharusnya kita bersyukur. Ada orang yang mau memperhatikan kita, mau menegur kepada kita. Nah, sekarang yang menjadi respon Daud pada waktu ditegur oleh Nabi Natan. Yang pertama, yaitu Daud mengakui dosa dan kesalahannya. Daud mengakui dosa dan kesalahannya. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, Mazmur 51 ayat yang kelima, dikatakan, Mazmur 51 ayat yang kelima, dikatakan, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Daud pada waktu ditegur oleh Nabi Natan, Daud mengakui dosanya, mengakui segala kesalahannya. Padahal Daud ini adalah seorang raja. Mungkin Daud bisa ngomong sama Natan, sama Nabi Natan ini. Karena Daud adalah seorang raja, Daud mempunyai kuasa. Daud dipermalukan, merasa dipermalukan kalau pada saat itu. Tetapi Daud tidak merasa malu. Daud mengakui segala kesalahannya, segala dosa-dosanya. Nah, Daud juga ingat pada waktu dia berbuat dosa, mempunyai rancangan, mempunyai rencana untuk membunuh Uria, istri dari Betseba ini. Daud sudah merancangkan supaya Uria ini mati terbunuh di dalam peperangan. Ini juga perbuatan yang dosa, sehingga dia ditegur oleh Nabi Natan. Tetapi respon Daud adalah Daud mengakui segala dosa-dosanya, kesalahannya. Sehingga di dalam ayat yang ketiga ini, Mazmur 51 ayat yang kelima, Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana di dalam kehidupan kita pada waktu kita jatuh ke dalam dosa atau kita berbuat dosa, ada orang yang mengasihi kita, menegur kita. Apakah kita mau mengakui kesalahan kita seperti Daud, atau kita justru malah marah, kita justru malah membuat orang itu kita marahi, kita usir orang itu. Tetapi respon Daud sungguh luar biasa. Di dalam dia ditegur oleh Nabi Natan akan kesalahannya, akan perbuatan dosanya, Daud mengakui dosa dan kesalahannya. Seharusnya kita juga seperti seorang Daud ini. Pada waktu kita berbuat dosa, pada waktu kita berbuat salah, kita ditegur, kita mau mengakui segala dosa kita, kesalahan kita. Yang kedua, Daud tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita baca ayat yang ke-6, Daud tidak menyalahkan orang lain. Ayat yang ke-6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu Saudaraku, Daud tidak menyalahkan orang lain, tetapi Daud menyalahkan bahwa mengakui segala dosanya. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita menyalahkan orang lain. Daud tidak menyalahkan Betseba, kamu gara-gara kamu mandi aku jatuh dalam dosa.
Daud tidak menyalahkan, tetapi Daud menyalahkan bahwa mengakui bahwa dirinya telah berdosa. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kalau ada seorang pencuri ketangkap, dia mengatakan aku mencuri karena aku kekurangan uang, keluargaku membutuhkan, mau makan tidak bisa. Menyalahkan orang lain. Pada waktu kita berbuat jahat, kita justru menuduh orang lain. Orang yang berselingkuh seringkali menuduh orang lain gara-gara perempuan ini yang menggoda aku sehingga aku jatuh di dalam perselingkuhan. Tetapi Daud tidak menyalahkan orang lain. Daud mengakui segala kesalahannya, segala dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga ayat 6 dikatakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Daud telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu Saudaraku, apabila kita jatuh ke dalam dosa, kita jangan menyalahkan orang lain, tetapi akuilah segala dosa itu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang terakhir, yang ketiga, respon Daud pada waktu ditegur oleh Nabi Nathan. Daud minta Roh Tuhan jangan meninggalkan dia. Ayat yang ke-13. Ayat 13 dikatakan bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku, respon Daud pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, Daud minta supaya Tuhan jangan membuang Daud. Dan Tuhan mengambil roh yang ada di dalam Daud. Rohnya Tuhan diambil dari dalam Daud. Tetapi supaya roh itu tetap tinggal di dalam kehidupan Daud. Daud ingat pada waktu Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan diambil dari kehidupan Saul. Sehingga Saul mengalami berbagai masalah di dalam hidupnya. Saul gelisah di dalam hidupnya. Saul tidak mempunyai damai sejahtera. Sehingga pada waktu roh jahat ada di dalam kehidupan Saul, sehingga Saul mengundang Daud untuk bermain kecapi. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita, apabila kita jatuh ke dalam dosa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa saya, ampuni segala kesalahan saya. Jangan Tuhan mengambil roh-Mu yang ada di dalam hidupku, Roh Kudus yang ada di dalam hidupku, jangan meninggalkan aku. Aku mau bertobat supaya Roh Kudus itu tetap ada di dalam hidupku seperti yang Daud alami ini. Daud mau mengakui segala dosanya. Daud mau mengakui atau mau akibat dari dosanya itu. Daud mau mengalami itu. Tetapi yang satu Daud tidak mau, yaitu roh Tuhan diambil daripada Daud. Di dalam hidup kita juga seperti itu. Apabila kita jatuh di dalam dosa, pasti ada akibatnya. Kita akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita mau bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita hidup yang baru di dalam Kristus. Makanya di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau dalam hidup kita, mau kita bertobat, saya percaya, kita minta bahwa Roh Kudus supaya tetap tinggal di dalam hidup kita. Seperti permintaan Daud itu. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Beriku hati baru ya Allah. Amin.
beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku, jangan ambil roh-Mu dariku, jangan ambil roh-Mu dariku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah mengajar kami apabila kami jatuh ke dalam dosa, apabila kami berbuat dosa, apabila ada orang yang menegur kami harus mengakui. Kami mau mengakui segala kesalahan kami akan dosa kami, dan kami tidak menyalahkan orang lain. Kami juga minta Tuhan untuk mengampuni dosa kami. Tuhan tidak membuang kami, tetapi roh Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosa kami apabila kami mau minta ampun, meninggalkan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat umat-Mu yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong, Tuhan yang menjamah mereka satu persatu, menyembuhkan mereka, sehingga kuasa Tuhan bekerja. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu selalu disertai Tuhan. Tuhan yang buat berhasil, sukses, beruntung, berkat yang melimpah ada di dalam kehidupannya. Rumah tangga umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Ada kerukunan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.